Halo teman-teman, kenalin aku Triana Sari, aku mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung semester 3 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini aku ingin melakukan tugas praktikum 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Pada praktikum kedua ini, saya ingin membuktikan beberapa perintah pada CMD atau Command Prompt. Yang pertama ini ada change directory. Ini berfungsi untuk perpindahan directory atau folder ke folder lain pada command prompt. Terus yang kedua ini ada CLS. Ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan layar pada command prompt dan layar akan kosong seperti sebelumnya. Terus yang ketiga ini ada CLS ditambah dengan tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help atau cara penggunaan CLS. Yang dimaksud adalah tanda tanya ini berfungsi sebagai help. Jadi fungsi si CLS-nya ini sebagai apa? Output maka output yang dihasilkan akan menunjukkan format penggunaan. Terus kita ada dir ditambah dengan tanda tanya. Ini berfungsi untuk melihat bantuan penggunaan perintah dir atau menampilkan data isi dari file dan folder. Terus kita ada ipconfig. ipconfig ini berfungsi untuk mengecek atau menampilkan konfigurasi IP pada jaringan komputer. Dan ipconfig all ini berfungsi untuk menampilkan semua informasi jaringan secara lengkap seperti MAC address, DNS server, DHCP server, bahkan melihat status adapter jaringan. Terus ada ipconfig ditambah tanda tanya. Ipconfig udah ya. Oke, ipconfig yang ditambah tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help lengkap dari perintah ipconfig. Output yang dihasilkan akan menunjukkan release, renew, display DNS, flash DNS, dan lain-lain. Ya. Terus kita ada langsung ke ipconfig release. ipconfig release ini bertujuan untuk melepaskan atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan. Bisa juga untuk memutus koneksi IP dari DHCP server dan biasanya digunakan saat memperbaiki masalah jaringan. Terus ke ipconfig renew. ipconfig renew ini bertujuan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server, memperbarui jaringan, dan memperbaiki masalah ipconfig. ipconfig renew ini biasanya digunakan setelah ipconfig release untuk meminta IP baru. ipconfig display DNS ini berfungsi untuk menampilkan daftar cache DNS, melihat alamat website yang pernah diakses, dan membantu pengecekan DNS. Ya. Terus ada ipconfig flash DNS. Ini berfungsi untuk menghapus cache DNS, memperbaiki masalah website yang tidak bisa dibuka, dan memperbaiki data lama DNS lokal. Biasanya digunakan saat domain berubah arah IP atau ada masalah konektivitas. Terus ada ipconfig register DNS. Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang hostname ke DNS komputer, memperbarui catatan DNS ke server, dan membantu memperbaiki koneksi jaringan. Terus ping ini berfungsi untuk mengecek apakah komputer terhubung ke internet atau tidak, menguji koneksi ke server atau website,
melihat waktu kecepatan respon jaringan, dan mengetahui apakah host aktif atau tidak. Terus ada NetStat. NetStat ini berfungsi untuk melihat koneksi jaringan aktif, melihat port yang sedang digunakan, mengetahui aktivitas jaringan komputer, dan membantu mendeteksi koneksi mencurigakan. Tunggu sebentar ya. Oke, kita ke tracker atau track route. Berfungsi untuk melacak jalur perjalanan data ke tujuan, mengetahui titik gangguan jaringan, dan melihat router yang dilewati koneksi internet. Terus ada path-ping. Path-ping ini gabungan dari ping dan tracker untuk menganalisa performa koneksi jaringan. Terus ada NSLookup. NSLookup ini berfungsi untuk mengetahui alamat IP website atau mencari informasi DNS suatu domain. Contohnya ini NSLookup google.com. Oke, terus kita ke route. Route ini berfungsi untuk menampilkan tabel routing jaringan dan mengatur arah lalu lintas data jaringan. Ada net atau network. Network ini menyediakan berbagai fungsi jaringan untuk mengatur sharing jaringan dan mengelola service Windows. Nets ini belum, kita coba Nets ini berfungsi untuk mengelola atau mengatur konfigurasi jaringan Windows secara mendalam, mengelola Wi-Fi, mengatur firewall, dan mengatur alamat IP address dan jaringan, atau network cell. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini berarti itu artinya masuk ke mode konfigurasi net. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Tugas praktikum 2 saya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.